Bang bang bang. Kedua Taois itu bertarung lagi di depan Qin Yichen, yang membuat Bai Guanxing tidak tahan untuk tidak menggelengkan kepalanya. Diperkirakan apa yang ingin dikatakan oleh bocah ajaib itu, seperti bocah ajaib, mewakili kekuatan di belakangnya, untuk menunjukkan kepadanya bahwa itu berbeda dari istana iblis kuno. Namun, jika Anda mengatakan demikian, siapa yang akan tahu apa yang akan terjadi ketika Anda memasuki tempat pemakaman naga? Tempat di mana naga dimakamkan tidak dapat dihindari, dan Qin Yichen dan yang lainnya tidak ragu-ragu. Karena jika kita menunggu, mungkin kekuatan transenden dari semua sisi akan mengirim orang yang lebih kuat. Ledakan. Pelangi surgawi merobek langit berbintang, dan Bai Guanxing sangat akrab dengan tempat di mana naga itu dikuburkan. Untuk Qin Yichen, itu adalah tempat di mana jiwa leluhur dikuburkan dan tempat jatuh. Tetapi untuk Bai Guanxing, dia secara pribadi memiliki mengalaminya. Sangat disayangkan bahwa dia tidak punya waktu untuk menyelamatkan tempat di mana naga itu dikuburkan, karena dia sendiri yang mati dalam bencana itu. Jangan kesal, jangan berlebihan. Bai Guanxing terbang di dunia. Itu adalah keseriusan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bukan 2 kali. Kesalahan yang sama. Dia tidak akan membuat yang kedua kalinya. Kegagalan yang sama. Dia tidak akan memiliki yang kedua kalinya. Ledakan. Ketika Qin Yichen melonjak ke langit, banyak pembangkit tenaga listrik di kota pemakaman naga juga bergerak. Di antara mereka, niat boros untuk membunuh mayat adalah yang paling tinggi. Pembangkit tenaga listrik di semua sisi tidak berpura-pura disapu sekali lagi kecuali untuk sekte setan sekte dewa kabungan tempat naga dimakamkan. Meskipun mereka tidak berpartisipasi dalam pertempuran itu, jika sisa-sisa ini memiliki jiwa, maka bunuh jiwa mereka dan roh mereka lagi. Dunia tanah pemakaman naga sangat kacau. Ini benar-benar medan perang yang mengerikan yang tak terbayangkan. Selain itu, setelah ratusan juta tahun, kekuatan yang tersisa dari banyak kekuatan kerajaan kaisar telah menghilang. Namun meski begitu, melihat dunia yang hancur seperti kekacauan, Qin Yichen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Kekacauan adalah semacam kekuatan, lebih seperti kekacauan ketika dunia tidak terbuka. Tapi dunia ini tidak terbuka, tetapi pada awalnya adalah bintang yang cemerlang, tetapi telah dipukuli menjadi pemandangan yang aneh dan mengerikan, dan jalan itu hancur. Qin Yichen menenangkan pikirannya. Bai Guanxing tampaknya sangat akrab dengan tempat ini, dan memimpin mereka melalui malam berbintang. Sejujurnya, meskipun dia kagum dengan tempat di mana naga itu dimakamkan, yang pertama merasa entah kenapa mungkin itu adalah karena waktu telah berlalu terlalu lama. Tempat ini tidak seburuk yang dibayangkan. Setidaknya tidak ada pembangkit tenaga listrik kerajaan yang digambarkan ketika leluhur bayi berdarah berulang kali membuatnya putus asa dan akan membenci di tempat. Apakah ini tempat di mana naga dikuburkan? Qin Yichen memindai ke segala arah. Dia berdiri di antara bintang-bintang yang sunyi, tetapi penglihatannya sangat biasa. Terlepas dari reruntuhan jalan utama, tidak ada yang aneh, dan tidak ada yang namanya dewa dan raja legendaris. Namun, Bai Guanxing menggelengkan kepalanya sedikit. Tiba-tiba, dia melihat seluruh tubuhnya bersinar terang, meledak seperti kerucut es yang tak terhitung jumlahnya, dan Qin Yichen merasakan ruang tempat mereka berada hancur, seperti cermin pecah. Ketika ruang runtuh, Qin Yichen bisa melihat dengan jelas apa tempat pemakaman naga. Pemandangan di depannya membuatnya takut, membuat tulang punggungnya dingin, dan membuat matanya panas. Apa yang berdiri di depan mereka adalah ruang seperti cermin di mana-mana, dan ketika Anda memalingkan muka, itu seperti kaca bertebaran yang mengambang di dunia. Tetapi pada kenyataannya, setiap pecahan seperti kaca memotong sepotong bidang bintang, dan bintang-bintang terperangkap dan terbunuh di dalamnya. Bahkan ratusan juta tahun waktu sudah cukup untuk mengubah yang awalnya bersemangat dan penuh rahmat menjadi kematian. Fragmen ruang mengambang di mana-mana, dan Qin Yichen terkejut menyadari bahwa mereka seharusnya telah pecah menjadi fragmen ruang sekarang. Dan bekas luka spasial ini benar-benar seperti baju besi dan pedang yang hancur yang dapat dilihat di mana-mana di medan perang, dan mereka terlihat tak terbatas. Ini adalah horor nyata dari tanah pemakaman naga. Qin Yichen terkejut. Dia mengerti lebih baik. Tidak heran meskipun dia tampak berdebar sekarang. Dia masih bisa menerimanya, karena pertempuran di sini sudah mendistorsi dunia. Mungkin dari dunia luar, tempat pemakaman naga tampaknya tidak lebih dari sebuah nebula kecil. Tetapi setelah Anda benar-benar melangkah ke dalamnya, dunia runtuh dan dunia runtuh. Itu adalah pemandangan yang tak terlukiskan dan menakutkan. Bahkan Qin Yichen mengerti mengapa Kaisar Hao Tian harus tetap dekat dan mencari jarak lebih jauh. Dan kemudian secara langsung meledakkan hukum Dao Surgawi di pengadilan Surgawi Naga Sejati dari alam surga Kaisar. Jadi tidak bisakah dia menyembunyikan tanah leluhur naga sejati? Mungkin Kaisar Langit Luas memiliki kekhawatiran lain. Tetapi apa yang dapat dirasakan Qin Yichen saat ini adalah jika Kaisar Langit Luas memilih untuk tinggal di alam surga Kaisar, maka Raja Ilahi yang membunuh semua jalan di sini juga akan turun ke alam surga Kaisar. Pada saat ini, pemandangan menakutkan dari tanah penguburan naga tidak akan muncul di dunia ini, tetapi jatuh di surga Kaisar. Fluktuasi yang begitu mengerikan,
Qin Yichen tidak ragu bahwa itu akan cukup untuk menghancurkan semua bintang utama Kaisar Klan. Apakah kekhawatiran ini, makhluk yang tak terhitung jumlahnya yang telah mencapai alam Kaisar Surga? Qin Yichen tidak tahu ini, tetapi Putri Wenxing, yang adalah orang asing, tahu betul. Dia menyaksikan kehancuran tempat ini, matanya yang cerah berkabut. Dia telah mendengar dari leluhur bahwa salah satu kekhawatiran Kaisar Fas Langit saat itu, dan Musuyu menebaknya dengan benar. Jika pertempuran ini pecah di Kaisar Surga Alam, Kaisar Surga Alam saat ini akan kehilangan setidaknya setengah dari perlombaan. Karena itu akan langsung terhapus dalam pertempuran yang menghancurkan bumi ini. Apakah fragmen luar angkasa ini dibuat oleh Dijiang? Qin Yichen melihat puluhan ribu cara yang hancur, merah tua seperti gunung berapi, alam semesta terbakar, dan bahkan hari ini, ratusan juta tahun kemudian, adegan kehancuran masih melonjak. Ada juga cahaya bulan yang tinggi, dan cahaya dingin yang memancar meninggalkan tempat yang sekarat. Dan bahkan banyak kekuatan mengerikan yang belum pernah dilihat Qin Yichen sebelumnya. Qin Yichen tercengang dengan kengerian puing-puing ruang angkasa. Masing-masing puing-puing ruang angkasa ini adalah bidang bintang. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari penyihir leluhur. Ini adalah tulisan tangan yang mengerikan setelah habis-habisan dan mengabaikan hukuman dari surga. Ada kegelapan di tempat naga itu dikuburkan. Kegelapanlah yang memadamkan semua jalan. Qin Yichen dan Hua Daoru benar-benar tidak bisa berkata-kata, atau masing-masing diam. Qin Yichen tidak bisa membayangkan masa lalu yang tragis. Bahkan hanya reruntuhan ratusan juta tahun kemudian, membuat jantungnya berdebar-debar sulit membayangkan seberapa kuat dan keberanian yang diperlukan untuk bergabung dalam pertempuran ini. Daosin macam apa itu? Di hadapan musuh yang begitu kuat, dia tidak bisa berlutut, dan berani menghunus pedangnya satu sama lain. Kegelapan sangat menakutkan pada masa itu. Itu bukan sesuatu yang bisa diganggu oleh makhluk. Itu di atas 9 langit, dan semua makhluk di dunia hanya bisa melihat ke atas. Wajah Qin Yichen tidak berdarah. Itu adalah suasana hati yang tak terlukiskan. Dia tidak tahu betapa berbedanya kekuatan pertempuran itu, tetapi pertempuran itu masih pecah di sini. Pertempuran pemakaman naga. Mereka yang melemparkan kepala mereka dan memercikkan darah di sini saat itu dapat dikatakan sebagai Tianjiao yang berjalan di depan jalan pada saat Emperor Heaven Realm. Mereka juga merupakan keberadaan makhluk yang tak terhitung jumlahnya yang melihat ke atas dan kagum. Hanya berdiri di tempat naga dikuburkan, hati Qin Yichen malu. Dan ada pertanyaan di benaknya sama sekali, yaitu, begitu banyak tuan telah jatuh dan hilang. Bersama mereka, dapatkah mereka kembali?